Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar jalan dan rel pada JPL nomor 4 Jalan Empu Tantular. Nama saya Kes Akbar Prianto dengan NPM 226400027 kelas Teknik Sipil 6A. Pendahuluan. Untuk sistem transportasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kereta api sendiri menjadi salah satu solusi transportasi yang efektif dan efisien karena memiliki jalur sendiri dan mendapatkan prioritas melintas di perlintasan, sehingga waktu tempuh lebih cepat dibandingkan moda lainnya. Namun, keberadaan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan umum menimbulkan risiko kecelakaan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan perlintasan sebidang menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Tujuan dan rumusan masalah. Untuk tujuan, bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan perlintasan sebidang serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keselamatan di jalan perlintasan atau JPL nomor 4 Jalan Empu Tantular. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kondisi existing pada perlintasan sebidang. 2. Bagaimana rekomendasi penyelesaian dalam upaya peningkatan keselamatan pada perlintasan jalan sebidang. Selanjutnya, untuk komponen jalan dan rel, yaitu ada 1. Bantalan rel untuk menjaga lebar dan kestabilan rel. Yang kedua, penambat rel untuk meningkatkan rel dan bantalan agar tidak bergeser. Yang ketiga, wesel untuk mengalihkan arah laju kereta. Yang keempat, penggunaan tipe rel R54 untuk dengan kekuatan tarik minimal 1175 Newton per milimeter persegi per milimeter kuadrat. Untuk kekerasan kepala yaitu lebih dari 320 BHN. Yang kelima, penambat rel untuk mengikat batang rel pada bantalan sehingga kedudukan rel tetap dan kokoh. Geometri jalan. Geometri jalan direncanakan berdasarkan pada kecepatan rencana serta ukuran kereta yang melewatinya dengan memperhatikan faktor keamanan, kenyamanan, ekonomi, dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Prasarana jalan dan kereta api pada perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang antara jalan raya dengan jalur kereta api harus dilengkapi dengan berbagai macam prasarana guna menjamin keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta. Semua prasarana ini menjadi bagian dari sistem pengamanan minimum yang harus ada di setiap perlintasan sebidang. Contoh-contoh prasarana jalan dan kereta api pada perlintasan sebidang yaitu 1. Rambu peringatan yang berfungsi memberikan informasi dan peringatan kepada pengendara. Kedua, rambu larangan yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang dilarang seperti larangan meneruskan perjalanan tanpa memastikan keamanan terlebih dahulu. 3. Marka jalan yang juga menjadi elemen yang sangat vital pada perlintasan sebidang. 4. Lampu isyarat yang menjadi peringatan visual yang wajib tersedia terutama pada perlintasan tanpa penjagaan. Untuk karakteristik jalan dan rel, perlintasan sebidang JPL nomor 4 Jalan Empu Tantular merupakan bagian dari jalur kereta api di Kota Semarang yang memiliki 2 jalur atau jalur ganda, yaitu jalur hulu dan hilir. Jalur ini menggunakan lebar rel atau gauge standar Indonesia sebesar 1065 mm dan dilengkapi dengan batang rel tipe R54 yang umum digunakan di Jawa dan Sumatera karena kekuatan dan kestabilannya. Untuk tipe rel sendiri, di Indonesia terdapat 4 tipe rel utama yang digunakan untuk batang rel, yaitu R42, R50, R54, dan R60. Huruf R sendiri merujuk pada berat rel dalam satuan kilogram per meter. Sebagai contoh, R54 berarti batang rel tersebut memiliki berat 54 kg per meter. Pemilihan tipe rel berpengaruh pada kapasitas tekanan handar atau axle load yang mampu ditahan rel
dan kecepatan maksimum yang diizinkan untuk dilalui kereta api secara aman. Rekomendasi-rekomendasi dari hasil penelitian ini, yang pertama, melakukan perbaikan aspal pada jalan perlintasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan berkoordinasi dengan PT KAI terkait jadwal perjalanan kereta api. Yang kedua, menjaga pintu perlintasan perlu menutup palang pintu lebih awal sebelum melayani perjalanan kereta api. Yang ketiga, melengkapi rambu-rambu jalan oleh dinas terkait dan juga perlu kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu yang ada dan mendahulukan kereta api yang lewat. Yang keempat, pergantian material rel yang aus dengan rel R54 bekas layak pakai atau rel 54 yang baru. Kesimpulan dari analisis ini, berdasarkan analisis ini dan pembahasan di atas, sebidang atau JPL nomor 4 Jalan Putan Tular, Kecamatan Semarang Utara, dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang mengatur tentang persilangan antara rel kereta dengan jalan sudah cukup memenuhi standar keselamatan. Namun ada hal-hal lain yang dapat disimpulkan dan dapat dilakukan. Yang pertama, dapat dilakukannya peningkatan keselamatan pada aspek jalan dengan melengkapi beberapa rambu lalu lintas. Yang kedua, perlunya kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi isyarat dan rambu-rambu di perlintasan sebidang dengan mendahulukan kereta api yang lewat. Yang ketiga, dibangun pos menjaga pintu perlintasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi berdasarkan tugas besar Jalan dan Rel. Saya Kaisa Akbar Aprianto, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.